Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Halo semuanya, apa kabar? Kita sudah memasuki episode ke-56 dan gue Evans masih ditemani oleh Doni. Halo Don. Yuk, apa kabar Van? Baik. Semoga pendengar semua baik juga ya. Asik pendengar. Yoi dong, baik semuanya dong. Yoi. Malam ini. Teke malam. Ya, hari ini kita akan bahas soal Garuda Select. Yoi, jadi Garuda Select kemarin habis menjalani ini ya, laga uji coba setelah sekian lama vakum. Ya, hitungannya sebenarnya bukan lagi uji coba sih, buat mereka itu udah laga resmi tanda kutip ya buat mereka. Gitu. Berarti lagi inilah, udah mulai latih tanding lagi lah. Betul, jadi perlu kasih tahu bahwa 3 bulan terakhir itu mereka harus menjalani lockdown karena Inggris menerapkan lockdown. Permainan olahraga yang boleh cuma level elite, level profesional. Jadi mereka nggak boleh main gitu ya. Nah kemarin mereka akhirnya menggelar laga yang seharusnya itu mereka sudah mainkan pada Desember. Lawan bulan lamanya. Lawan Mansfield tuh sebenarnya bulan Desember gitu, tapi karena ketika itu lockdown dibatalin jadinya. Dibatalin ya. Dan baru kejadian kemarin. Skornya 2-2 ya kalau buat kalian yang kelewatan pertandingannya, dan itu menurutku pertandingan yang seru sih. Iya, gue juga. Maksud gue gini. Juga menarik. Setelah mereka nggak main lama gitu pasti beda kan. Ya mungkin mereka sama ini sih 3 bulan terakhir memang dikasih latihan fisik yang lumayan intens. Lumayan intens. Pasti untuk menjaga ketahanan fisiknya lah. Apalagi 3 bulan nggak main bola tuh terasa sih harusnya. Apalagi untuk ukuran atlet ya. Dan mereka kan juga tidak bisa kayak, maksud gue mungkin kalau kita kepikirannya ya mereka bisa main 11 lawan 11 antar tim gitu kan. Tapi kan sebenarnya juga nggak boleh. Mereka latihan itu harus di bubble gitu. Jadi latihan nggak bersama, nggak latihan full 11 lawan 11 gitu loh. Dan itu menurut gue pasti mempengaruhi. Dan gue penasaran aja gitu kemarin gimana nih Garuda Select bakal main kemarin. Dan pas di menit pertama gue langsung wah anjir kacau kayaknya nih. Iya, masih kaget mungkin ya. Iya, itu bener-bener kayak mereka nggak ini loh, tidak langsung kan, ibaratnya lu ketika sebelum game mulai seharusnya sudah konsentrasinya udah di lapangan kan, dan di menit pertama itu gue melihat mereka gak ada konsentrasi itu sih, sehingga kemudian ya udah kemasukan gol sebelum 60 detik bahkan. Ini banget ya kayak meleng aja, kayak masih menyesuaikan. Iya. Benar musuhnya udah nyolong duluan. Yoi, itu kata yang tepat tuh, meleng itu aja. Iya kan. Itu kan ibaratnya itu masih siap-siap. Kayak kalau kita kayak bawa motor gitu, lu jalan mah ya jalan gitu. Tapi kan enggak fokus gitu, meleng ya udah. Nabrak kan, kalau ini kasusnya gol gitu loh. Bener kan, mereka bener-bener di under 1 minute ngikutin bola, ngejagain bola, tapi ya meleng, nggak fokus. Tapi memang harus diakui bahwa gol pertama itu ini ya, selain konsentrasi juga seperti yang si Coach Dennis juga bilang, Coach Dennis Wise, bahwa itu kesalahan dari Ridwan sama Fakih. Jadi Ridwan kecolongan bolanya, pertama kecolongan di dekat bendera corner. Ya, pojok kanan kiper lah ya. Nah terus kemudian ketika bola itu diumpan ke tengah, si Fakih malah balik badan memunggungi bola. Ya, pokoknya harus salah lah ya, karena itu kan golnya itu hasil dari bola kedua lah gitu istilahnya. Nah, si Fakih itu karena dia balik badan, dia nggak bisa mengantisipasi bola yang keduanya. Tetapi menurut gue kesalahan-kesalahan seperti ini bukannya gue ingin beralasan gitu, kesalahan tetap kesalahan, tapi bagi gue ya memang ini kesalahan yang dibutuhkan sih. Inilah ya lu udah nggak main pelajaran. Betul, lu main udah nggak main lama, apalagi kan kebanyakan anak Garuda Select ini bener-bener baru pertama kali kan gabung di angkatan ketiga, mungkin kecuali untuk Raflin, untuk Edgar gitu. Jadi mereka ya basically memang baru pernah main bola tanding di suasana kayak ini tuh ya sekali. Ini pertandingan kedua mereka gitu. Itu menurut gue yang penting untuk digarisbawahi sih. Terlepas dari pertandingan pertama yang udah berlalu beberapa bulan yang lalu lah ya. Dan yang gue senang juga adalah responsnya mereka. Setelah 1 gol itu mereka menguasai pertandingan. Kayak langsung bangun gitu ya. Langsung benar-benar bola tuh jauh lebih sering di final third-nya Mansfield lah. Adre setelah gol pertama itu kayaknya nggak banyak kerjaan lagi deh. Kayaknya seingat gue, kayak cuma sekali dia harus maju, tapi terus kemudian Ibnul ngebuang bola gitu. Jadi memang tidak melakukan penyelamatan lain. Dan itu juga salah satu backnya juga main bagus ya, si Syabani. Betul. Syabani ini pemain dari Tanzania. Dari mana dia?
Oh, dari Tanzania. Betul. Jadi kan memang Garuda Select yang angkatan ketiga ini spesial ya. Bukan pemain Indonesia doang, ada juga pemain dari negara-negara lain gitu ya untuk kultur. Ya menurut gue bagus sih, kayak lu membangun jaringan lah. Ya, membangun jaringan. Kan. Dan si Syabani ini lumayan dipuji juga ya permainannya sama Coach Dennis sama Chris Walker. Menurut Coach Dennis ya man of the match adalah Syabani ini, karena kan kalau lu tahu di babak kedua, ini kita lompat dikit ngomongin babak kedua. Di babak kedua itu pemain kan ganti semua tuh. Memang si Coach Dennis ini pengen ngasih kesempatan para pemain untuk main. Semuanya. Gitu. Terus ada yang cedera, gue lupa siapa yang cedera. Syabani masuk lagi. Jadi memang Syabani ini punya figur penting lah menurut gue di tim. Karena kalau lu tahu Syabani ini juga pernah masuk tim usia mudanya tim nasional Tanzania. Timnas senior atau timnas? Timnas junior. Oh, timnas junior. Dia salah satunya lah ya. Jadi memang ya dia punya kualitas gitu. Ya. Bukan pemain biasa lah ya. Bukan pemain biasa, betul. Kalau kita ngelihat description-nya, cara si misalnya Coach Danny Holmes, Coach Dennis, atau Desmond mendeskripsikan Syabani ini, mereka selalu ngomong bahwa Syabani ini punya knowledge tentang sepak bola yang tinggi. Sedangkan hal itu kan yang memang lagi dipelajari oleh anak-anak Garuda Select yang lain gitu. Mungkin ya memang Syabani satu level di depan ya. Atau setengah level di depan. Lagi ya kalau udah pernah main untuk tim nasional walaupun level junior harusnya sih sesuatu ya. Oh, kemarin yang cedera itu Dipa. Kita doakan aja semoga cepat sembuh. Dan selain Dipa, Kak Danielna juga kemarin tidak main ya karena memang sebelumnya sudah cedera juga. Ya, semoga bisa kembali latihan seperti biasa dan ikut ke betul, pertandingan selanjutnya. Bakal padat. Cuman sebelum kita ngomong pertandingan yang lain sih, gue cukup seneng ya dengan keadaan saya Syabani gitu. Lorenzo juga di depan oke pergerakannya. Yang agak disayangkan menurut gue kemarin Elia di lini tengah kemarin kurang hidup. Kenapa ya kira-kira ya? Wah, gak paham juga tuh. Mungkin tanya ntar Elia kita telepon kali. Dia seru itu ya, mungkin kalau kita ada sesi ini lagi ya, eksklusif interview. Nanti. Ini pemain kan lagi ini nih habis recovery baru main, nanti beberapa lama lagi. Nah, walaupun mereka yang mencetak gol tapi ya Rafli itu dari tendangan itu yang tendangan pojok. Olympic goal kalau disebutnya itu. Ya memang ketolong angin sih karena angin kencang banget. Jadi kalau lu lihat lu perhatiin nggak sih itu turun salju? Iya. Oh iya, emang turun salju ya? Turun salju. Benderanya. Rintik-rintik gitulah, maksudnya kecil-kecil. Tapi ada angin lah ya. Angin kencang dari itu gue yakin sangat mempengaruhi maksud gue. Iya memang mereka udah terbiasa udah lumayan terbiasa harusnya ya karena udah lebih dari 4 bulan kan di sana kan. Tapi kan beda ya, lu latihan atau hidup dengan angin kencang sama main bola lagi angin kencang gitu. Iya. Ya kalau lagi bertanding tuh pasti mentalnya udah nggak tahu sih. Kalau yang nggak biasa bertanding udah nggak mikirin angin sih. Udah ada mainnya dulu yang benar nih. Benar. Kalau dia udah bisa misalnya mempertimbangkan arah angin apa segala macam berarti udah di atas itulah, udah bagus ya. Tapi begini, lu bisa bilang bahwa mungkin golnya Rafli hoki ya karena ketolong angin, terus juga mungkin kipernya Mansfield salah membaca arah bola. Tapi menurut gue itu tendangan yang baik. Terlepas dari maksudnya dibilang hoki atau enggak, itu tendangan yang bagus sebenarnya. Menurut gue tendangan yang bagus karena ya pertama karena itu berujung gol, kedua menurut gue cukup terarah ya dan dia ngasih bola itu di area yang berbahaya memang. Di kotak yang kecilnya itu loh, kotak kecil dalam kotak penalti. Yang buat nyetak gol kick mengarahnya kan ke sana kan. Iya. Cuma mungkin memang ya kalau misalnya itu umpan ya terlalu tinggi. Untungnya aja sih berbuah gol. Tapi kalau tujuannya membahayakan gawang itu membahayakan. Betul. Dan tapi ya gue sebenarnya jujur lebih demen gol kedua. Gol kedua oleh Rido. Gol kedua itu di babak kedua ya? Babak kedua membalikan situasi jadi 2-1. Kenapa gue demen gol Rido? Karena prosesnya itu sih. Jadi kan itu sebenarnya kesalahan back Mansfield juga kan ya kalau nggak salah buang bola apa gimana gitu. Tapi terus bener hoki itu jeli dan punya konsentrasi. Langsung dia langsung ambil bola, langsung nusuk dan dia ngelihat posisi Rido di tengah. Cutback. Jadi gue demen banget ngeliat posisi gol dan menurut gue penyelesaian akhirnya Rido cakep. Ya. Ini banget lah maksudnya ngasih lihat kalau kita tuh unggulnya di speed gitu. Itu gue ini banget, gue orang-orang yang punya speed gitu.
itu penyelesaiannya menurut gue elegan lah gitu kayak kayak naro doang semacam placing sih semacam naro doang itu dan bagus itu menurut gue tenang lebih ketenangannya sih karena di posisi dia kan sebenarnya dijaga sama satu orang karena setelah itu dia jatuh kan tapi itu tetap tenang dan cepat ngambil keputusan itu yang penting menurut gue karena si Ridho pun sendiri setelah pertandingan ngomong bahwa yang harus ditingkatkan lagi gitu menurut dia ya itu adalah ya soal pengambilan keputusan yang harus lebih cepat dan tepat banyak ini dan yang gue lihat beberapa kali banyak pemain yang dari luar kotak penalti dia coba nge-shoot dari jauh mungkin itu pengaruh dari pengambilan keputusan juga kali maksudnya ya mungkin either misalnya udah nggak ada ruang passing atau apa udahlah shoot aja gitu daripada bolanya kebuang sia-sia betul gitu. Dan tapi kan pengambilan keputusan ini memang hal yang lu cuma bisa belajar lewat bermain pengalaman gitu. Jam terbang jam terbang dan Garuda Select ini jam terbangnya tentu bakal masih banyak ya jalan mereka masih panjang gitu karena Jumat ini aja mereka udah main lagi Jumat ini bakal main lagi lawan Cheltenham itu Jumat jam Cheltenham setengah 6 sore ya? Iya, 17.30 waktu Indonesia Barat. Jumat tanggal 9 April, lupa bulan. 9 April setengah 6 di Mola TV gitu, bisa nonton. Dan itu baru pertandingan kedua bulan ini ya. Seingat berdasarkan jadwal nih. Bulan ini tuh bocoran dikit ada bulan April 4 pertandingan ya. Oh, total 4 pertandingan. Tapi ya balik lagi kepastiannya kemungkinan baru bisa diumumkan gitu kayak H-2 atau H-3 pertandingan. Mungkin ngelihat situasi kondisi betul, juga. Karena kan juga mereka harus koordinasi sama tim lawan kan. Kalau misalnya tim lawannya tiba-tiba misalnya ada yang COVID, kemungkinan besar pertandingan pasti dibatalin. Yes, benar. Dan itu udah hal yang nggak bisa kita apa-apain gitu. Karena kan mereka memang pertandingan antar akademi bukan pertandingan yang mempunyai sistem seperti Premier League yang lu mungkin seminggu berapa kali dites. Iya, udah ada aja Nah, walaupun memang protokolnya sih tetap ditegakkan gitu, tetap dijaga terus selalu tes gitu, tes swab, tes antigen, PCR segala macam. Tapi ya kurang lebih seperti itulah. Dan gue sih nggak berharap masih kayak gue nggak berharap besok Garuda Select menang, paham nggak? Bukannya gue nggak pengen mereka menang. Mungkin lebih berharap lebih ke arah berharap mereka bermain lebih baik kali ya. Benar, gue lebih pengen ngeliat mereka main baik dibanding ngeliat mereka menang. Menang itu menurut gue cuma hadiah doang. Benar. Mereka kan masih main muda dan ya itu pengalaman dan belajarnya itu harus ditingkatin terus. Iya sih, menang cuma bonus aja lah ya. Terkadang kan pelajaran itu ya datang dari lu kalah, lu gagal gitu. Lu jadi belajar. Benar, nggak selalu menang jadi belajar sih. Malah walaupun menang bisa naikkan kepercayaan diri ya. Naikkan kepercayaan diri. Dan ya jangan kalah terus juga sih. Iya benar, jangan kalah terus. Tapi kan ini kan Garuda Select belum kalah. Yang pertama lawan Portsmouth imbang 1-1, kemarin imbang 2-2 dan menurut gua kemarin imbang 2-2 sebenarnya juga harusnya menang sih. Sayang aja blunder di gol keduanya. Kiper siapa? Gede Aditya ya? Betul. Itu kayak miskomunikasi lah ya. Miskomunikasi ya, tidak perlu berkecil hati juga. Maksud gue namanya belajar kan. Apalagi kiper lu ngelakuin kesalahan fatal tuh lu pasti langsung mikirin sih, gue yakin. Iya. Wah, salah gue. Iya. Pasti dia ingin berusaha. Kita doakan semoga jadi baik. Tapi yang gue berharapan juga sih ya, besok Coach Dennis tidak langsung ubah susunan 11-nya dalam 2 babak. Walaupun gue bisa memahami kalau dia di pertandingan besok ngelakuin itu lagi. Oh iya, kayak yang dia lakuin kemarin kan. Karena menurut gue saat ini yang dibutuhkan oleh Garuda Select adalah persaingan sih, Don. Yes. Jadi kayak ada, kan kalau gini kayak, ya udahlah gue latihan maksimal nggak maksimal tetap dimainin kok. Di babak 1 di babak 2 ya. Betul. Sedangkan kalau dengan adanya persaingan, lu harus lu cuma bisa main kalau lu pantas main. Yes, benar-benar setuju gue. Gue lebih pengen lihat itu sih, kompetisi di dalam timnya sendiri. Kompetisi yang sehat tentunya.
Ya karena itu kayak yang tadi gue bilang kayak ya mungkin latihannya bisa jadi nggak terlalu maksimal karena udah ada gue pasti main santai aja gitu kali ya. Ya semoga pemain tidak berpikir seperti itu ya. Iya maka semoga kayak gitu. Terus juga ya inilah jadi yang lo bilang tadi Van yang main ya yang layak untuk bermain. Betul. Emang pemain terbaik gitu. Ya kita ikutin aja lah gimana ntar Garuda Select pekan ini dan juga pekan-pekan selanjutnya. Nah selain Garuda Select apa lagi Don yang mau kita bahas? Kita juga mau bahas tadi nih kompetisi di Inggris juga cuman yang lebih profesional. Bukan yang lebih profesional, memang udah kelas profesional. Ya, yang profesional. Berarti yang profesional. Maksudnya yang lebih kompetitif, yang profesional. Itu Premier League, ada pertandingan seru yang tentunya nggak boleh dilewatin ya di akhir pekan ini ya. Ya, walaupun Manchester City udah pasti juara, tetap seru. Terus sebagai fans MU yang menunggu di peringkat kedua tuh harus optimis, Pak. Ya udah. Lebih seru nonton Garuda Select dibanding nonton MU. Gue nonton Garuda Select tuh kayak apa ya, kan enjoy gitu bawaannya, memang pengen nonton anak-anak muda main bola gitu. Nonton MU tuh bawaannya beban anjir otak gue. Aduh, nonton lawan Brighton gue nonton, astagfirullah. Musuh bebuyutan itu Brighton. Aduh, ampun gue. Kalau lawan Brighton pasti agak unik sih emang ini. Iya, MU kok Garuda Select beberapa menit pertama langsung semangat bangkit anjir. MU lama banget tapi babak kedua pusing gue. Karena mesin lama kali, isinya nggak muda. Nah, MU juga bakal ini ya main di akhir pekan ini, dia ketemu tim besar juga nih, Tottenham Hotspur. Oh itu masih besar? Ya, lumayan, gede lah, 6 besar loh. Iya, dia masih bersaing untuk memperebutkan 4 besar sih. Di atas Liverpool. Betul. Di atas juara tahun lalu. Ya, gue sih berharap. Ya, gue berharap apa yang harus gue harapkan ini. Yang penting nggak kesusul Leicester lah di bawah. Jadi memang weekend ini sebenarnya yang seru adalah di soal perebutan zona Liga Champions itu ya. Ya benar. Karena Tottenham akan ketemu MU, Leicester akan ketemu West Ham. Nah itu West Ham Leicester bakal bertandang ke kandangnya West Ham yang Orlando Stadium. Gue berharapnya begini kalau gitu. Sebenarnya gue pengen West Ham. Menarik loh ngelihat West Ham di posisi 4 sekarang. Gue pengen West Ham masuk Liga Champions sih. Ya. Ya. Feeling gue sih Tottenham. Oh ya. Karena Tottenham menurut gue tidak baik-baik sekali gitu. Ya. Apalagi di kondisinya yang sekarang ya. Maksud gue mereka tuh masih kelihatan masih kelihatan vulnerable lah. Kita bisa lihat dari hasil terakhir pas dia lawan Newcastle. Iya. Dia unggul 2-1 kejar. Ya, gara-gara gol dari pemain pinjaman dari Valskota. Golnya Joe Willock. Betul. Terus makanya Tottenham dari 3 pertandingan terakhir baru menang sekali ya. Sekali, seri sekali, kalah sekali. Itu masih gue, Tottenham masih kelihatan vulnerable dan menurut gue MU secara kualitas keseluruhan masih lebih oke dibanding Tottenham. Cuman pertanyaannya ya apakah MU bisa mengantisipasi serangan baliknya Tottenham? Ya benar. Tottenham ya yang kita tahu lah dia punya striker dan pemain-pemain yang cukup kencang lah. Iya, dan gue cukup yakin Mourinho besok bakal menugaskan pemainnya untuk sit back, untuk diem aja di belakang nunggu terus counter seperti biasa. Jangan ketinggian lah garis pertahanan. Nah, Tottenham MU tuh main jam 22.30. Ya, tanggal 11. Ya, tanggal 11 hari Minggu jam 22.30. Nah, sebelum Tottenham MU itu game tadi West Ham Leicester. Kita akan melihat. Ini sebenarnya yang menarik sih karena kondisi urutan gamenya. Kelas. Urutan game, oke. Karena itu pasti mempengaruhi mental antara MU dan Tottenham. Iya. Jadi apalagi West Ham sama Leicester itu di atas dari Tottenham, di atasnya Tottenham ya. Ya kalau Leicester menang, MU sama Tottenham pasti dua-duanya harus sangat ekstra hati-hati. Maksudnya ekstra termotivasi sih. Tottenham dalam artian dia bisa nyalip West Ham.
Karena cuma selisih 3 poin, benar. Iya sih 3 poin. Kalau misalnya Tottenham menang, West Ham kalah terus Tottenham menang, kesalip West Ham-nya. Menang karena di selisih gol ya. Betul. Sedangkan kalau kondisi kayak gitu West Ham kalah dan Leicester menang, MU sama Leicester cuma beda 1 poin. 1 poin. Jadi menurut gue ini bakal Tottenham sama MU bakal sangat menarik dan hasil dari West Ham sama Leicester bakal mempengaruhi sih. Ya West Ham sama Leicester-nya juga menurut gue sih bakal seru buat ditonton ya. Apalagi wah ada pemain idola gue Jesse Lingard, dia lagi on fire. Wah idola gue dah emang. Jesse Lingard kemarin. Gue tidak pernah melakukan Lingard. Setelah dia kemarin mencatatkan 1 assist dan 1 gol pas lawan Wolves. Iya, sejak Lingard gabung West Ham gak ada lagi pemain yang punya kontribusi gol tinggi dia ya. Lupa gue 9 gol apa total. Kontribusi, asisten gol ya. Kontribusi ya. Berarti emang dia udah menemukan ini nih tim gue. Gue doain semoga Lingard nyetak gol lagi biar Leicester jauh-jauh dari MU. Boleh. Bener dong, fair dong. Iya. West Ham bisa peringkat 3 nih. Nah, West Ham itu kick off jam 8 malam. 8:05 sih di website. Di website. Ya, anggap aja jam 8 lah. Terus berharap aja antara jam 8 sampai 8:05 itu nggak ada kejadian apa-apa yang membuat lu nggak bisa nonton. Iya, standby-nya jam 8. Jangan jam 8:05 terlalu mepet. Selain apa lagi, Don? Selain West Ham, selain perebutan zona Liga Champions juga ada ini sih. Ada Liverpool yang kemarin habis kalah lawan apa kemarin ya malah? Madrid. Lawan Madrid di Liga Champions. Apakah dia akan membalaskan dendam atau enggak nih? Dia lawan Aston Villa Sabtu malam jam 9. Sabtu jam 9 malam. Menurut lu kira-kira Klopp bakal rotasi? Enggak sih. Karena Liverpool lagi butuh menang soalnya. Tapi kok gue enggak, dia pasti tetap full tim sih. Jadi lawannya Aston Villa juga dekat gitu mereka. Maksud gue kalau misalnya Aston Villa masih nyimpan 1 game di tangan. Dan kalaupun dia menang juga belum nyusul sih. Belum nyusul, tapi cuma beda 5 poin. Cuman maksud gue, menurut gue sih Liverpool di Premier League itu sudah tidak penting ya. Jadi maksud gue kalau gue jadi Klopp mendingan gue paksain. Ya fokus di Champion. Cuman ya Liverpool bos, masa peringkat 7 buat Liverpool aja menurut gue udah agak unik sih. Seri bisa. Ya. Menang juga bisa. Maksud gue Liverpool kalau ini tuh harusnya bisa. Nggak tahu sih, dia butuh menang selain untuk poin, selain untuk poin juga untuk mental timnya sih. Betul, karena mereka lagi ketinggalan agregat 3-1 dan itu lumayan berat sih. Kalau agregat Liga Champions di Liga posisinya kurang oke. Jadi yang menurut gue sih kalau harusnya gas aja terus lah, pasang yang paling bagus. Ya mereka masih punya peluang untuk finish di 4 besar sih. Tapi berat sih. Beratan mereka finish di 4 besar apa juara Liga Champions? Juara Liga Champions sih pasti. Iya. Langsung terjawab. Tapi itulah serunya Liga Inggris. Maksudnya ya gak ketebak aja kayak Everton yang di awal musim leading banget tiba-tiba sekarang di peringkat 8. Bisa aja nanti Liverpool tiba-tiba di atas. Kita kan nggak tahu. Iya, betul. Udah kita lihat aja dari hasilnya menunjukkan ini ya. Excitement ya. Enggak, gue penasaran aja gitu. Iya. Ya pokoknya pertandingan tadi bisa kita tonton di mana? Di Mola TV. Tentunya di Mola TV ya. Betul. Game week 31 yang bakal berjalan mulai dari Jumat malam atau Sabtu dini hari tuh. Mulai Sabtu dini hari sampai Selasa pagi tuh masih game week 31 sih harusnya. Pokoknya walaupun sudah terlihat hilalnya si City bakal jadi juara, cuman kita nggak boleh melewatkan. Dia udah bukan hilal lagi tuh, dia udah naik aja anjir. udah tinggal masuk Ka'bahnya doang, udah di sekitaran aja. Udah di kota Mekah anjing, udah jajan kebab, udah jajan kurma.
sama es krim Movenpick. Iya, tinggal masuk kabahnya aja. Ya pokoknya pantengin terus lah perebutan zona Liga Champions itu masih menarik untuk disimak. Betul. Oke deh Don, sampai jumpa lagi pekan depan. Bye bye. Yaudah.